Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali lagi di materi tentang subjek hukum internasional setelah membahas materi tentang sumber hukum internasional. Nah, dalam subjek hukum internasional ini akan dibahas mengenai beberapa subjek, di antaranya negara dan organisasi internasional serta perkembangannya sampai dengan saat ini. Termasuk diantaranya adalah apakah multinational corporation dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Kita akan memulai dulu dengan definisi dari subjek hukum internasional itu sendiri. Apa yang disebut dengan subjek hukum atau umumnya subjek dalam hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban. Itu definisi umumnya. Sama dengan subjek hukum pada umumnya, maka subjek hukum internasional juga adalah pemegang hak dan kewajiban langsung dalam hukum internasional. Nah, entitas atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional disebut juga dengan entitas yang memiliki international legal personalities. Nah, entitas ini disebut dengan subjek yang utuh. Apabila tidak mempunyai hak dan kewajiban, maka dia tidak dapat disebut sebagai subjek, melainkan hanya objek dalam hukum internasional. Secara umum, legal personality atau personalitas hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu natural person dan legal person. Begitu juga dalam hukum internasional dapat dibagi menjadi dua secara umum, yaitu negara atau state dan non-state yang bukan negara. Kriteria dari subjek hukum internasional dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu pemegang hak dan kewajiban, seperti dijelaskan tadi. Demikian juga pemegang privilege dalam berperkara di Mahkamah Internasional. Dan yang ketiga, subjek hukum internasional, yaitu pemilik kepentingan yang dilindungi oleh hukum internasional. Secara umum, subjek hukum internasional dibagi menjadi negara, organisasi dan lembaga internasional, serta individu dan kesatuan lain selain negara. Itu menurut Starke, subjek hukum internasional dikelompokkan menjadi tiga. Sedangkan menurut Mokhtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional dikelompokkan menjadi dua, yaitu subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban secara penuh, yaitu negara, dan selanjutnya mereka yang punya hak dan kewajiban secara terbatas, yaitu non-negara. Dalam hukum internasional, sampai dengan perkembangannya, subjek hukum internasional paling tidak dikenal ada 6, yaitu negara, organisasi internasional, individu, Vatikan, Palang Merah Internasional atau ICRC, dan yang keenam adalah belligerent. Nah, kita akan masuk satu persatu membahas masing-masing dari keenam subjek hukum internasional ini. Yang pertama adalah negara. Berdasarkan Konvensi Montevideo on the Rights and Duty of States tahun 1933, syarat dari negara ada 4. Yang pertama yaitu penduduk yang permanen, yang kedua wilayah tertentu, yang ketiga adanya pemerintahan, yang keempat kemampuan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Yang pertama, penduduk yang permanen. Penduduk yang permanen ini berarti kediamannya harus tetap, tidak boleh berpindah-pindah, seperti halnya yang kita ketahui terhadap orang-orang nomaden misalnya. Penduduk yang permanen berarti kediamannya harus tetap. Nah, syarat yang kedua dari penduduk yaitu jumlahnya tidak harus banyak, dalam jumlah yang kecil juga dimungkinkan. Karena ada beberapa negara misalnya yang jumlah penduduknya juga tidak dalam populasi yang sangat besar. Namun dalam hukum internasional atau dalam masyarakat internasional dia tetap diakui sebagai negara. Syarat yang ketiga dalam unsur penduduk yaitu tidak terbatas pada suku atau bangsa tertentu. Suku atau bangsa tertentu tidak menjadikan syarat dalam unsur penduduk ini. Dalam penduduk dapat terdiri dari suku atau bangsa yang berbeda-beda.
Syarat yang kedua dalam Konvensi Montevideo untuk unsur negara yaitu wilayah tertentu. Wilayah tertentu berarti memiliki wilayah dalam batas-batas tertentu. Sedangkan batas-batas ini tidak harus jelas. Artinya, waktu negara lahir atau waktu negara itu ada, batas-batasnya tidak harus seluruh batasnya itu secara tegas dan jelas dideterminasikan, diatur dengan negara tetangganya. Ada banyak negara-negara di dunia ini yang masih memiliki masalah perbatasan dengan negara tetangganya. Aturan mengenai syarat wilayah ini juga berarti bahwa luas wilayah tidak menjadi permasalahan sebagaimana dengan populasi pada penduduk. Luas wilayahnya dapat besar atau kecil. Beberapa negara di dunia ini hanya merupakan satu pulau kecil saja. Syarat yang ketiga adalah pemerintahan, Konvensi Montevideo untuk sebuah negara. Nah, pemerintahan ini adalah harus merupakan otoritas yang terorganisir dan menunjukkan fungsi kontrolnya bagi sebagian besar wilayah negara tersebut. Pemerintahan ini juga berarti harus adanya organisasi politik yang stabil dan memiliki kekuatan memaksa atas wilayah negaranya tanpa bantuan negara lain. Ini kenapa Indonesia merasa perlu untuk menunjukkan adanya pemerintahan, contohnya dengan memindahkan ibu kota negara ke Jogja dan ke Bukit Tinggi sewaktu pasca kemerdekaan 1945. Pemerintahan ini juga berarti adanya kekuatan yang efektif yang mampu memelihara keamanan dan ketertiban. Itu kenapa BKR dan TKR tetap menunjukkan keberadaan mereka waktu clash pertama dan clash kedua dengan Belanda pasca kemerdekaan 1945. Syarat keempat, untuk unsur pemerintahan tidak harus lengkap, yaitu adanya pemerintahan yang utuh dengan struktur organisasi yang penuh. Cukup dengan adanya kepala pemerintahan dan unsur-unsur atau organ-organ yang diperlukan untuk dapat mengatur dan menunjukkan fungsi kontrolnya. Kekacauan internal maupun pemberontakan di dalam suatu negara tidak berarti membuat pemerintahannya menjadi hilang. Begitu juga adanya invasi dari negara lain tidak membuat pemerintahannya menjadi hilang. Nah, itu tadi syarat-syarat mengenai pemerintahan pada unsur ketiga sebuah negara. Yang terakhir, mengenai unsur sebuah negara berdasarkan Konvensi Montevideo, negara harus mempunyai kemampuan untuk terikat dalam perjanjian internasional. Kenapa ini penting? Karena kemampuan untuk terikat dalam perjanjian internasional menunjukkan adanya kapasitas atau kedaulatan sebuah negara untuk berhubungan dengan negara lainnya. Tanpa kemampuan ini, sama saja berarti negara tersebut tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai kedaulatan, baik itu secara eksternal, internal, dan teritorial, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara tanpa adanya kedaulatan. Itu tadi unsur negara, unsur-unsur sebuah negara sebagai sebuah subjek hukum internasional. Patokannya atau acuannya adalah Konvensi Montevideo 1933 tadi. Selanjutnya kita akan masuk kepada subjek hukum internasional yang kedua, yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional jenisnya ada 3. Yang pertama organisasi internasional publik, yang kedua organisasi internasional yang semi publik, dan yang ketiga adalah organisasi internasional yang privat. Sebagai contoh, misalnya untuk organisasi internasional yang publik yang kita kenal yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian juga dengan organisasi internasional regional seperti European Union dan di regional kita sendiri organisasi ASEAN. Sedangkan organisasi yang semi publik yang di dalamnya juga ada intergovernmental, pemerintahan dari negara-negara, contohnya itu seperti organisasi OPEC. OPEC
mengatur perdagangan minyak dunia mengenai pasokan dan suplai minyak yang wajib untuk dipatuhi oleh negara-negara. Nah, organisasi yang seperti ini, di mana anggotanya negara dengan tujuannya privat, dapat disebut juga dengan organisasi yang semi-publik. Jenis organisasi internasional yang ketiga adalah betul-betul organisasi yang betul-betul privat atau organisasi privat. Organisasi privat ini bisa kita lihat contohnya seperti NGOs atau non-government organization yang berada di level internasional seperti WWF dan Greenpeace. Kedua organisasi ini atau Oxfam, ketiga organisasi ini merupakan organisasi internasional yang bersifat privat. Mana yang menjadi subjek hukum internasional? Yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi internasional yang publik. Organisasi internasional publik diatur dalam Konvensi Wina 1986. Organisasi internasional sebagai subjek hukum hanya berlaku bagi organisasi internasional publik, yaitu organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yang diadakan oleh negara-negara. Bagaimana organisasi internasional publik dapat memiliki international legal personalities? Di antaranya, caranya adalah melalui perjanjian internasional. Namun, jauh sebelum itu, PBB pernah mempunyai sebuah kasus penting untuk menunjukkan bahwa PBB itu mempunyai legal personality dalam hukum internasional. Hal ini dapat dilihat dalam reparation case atau secara panjang disebut dengan reparation for injuries suffered in the service of the United Nations case 1949 yang diberikan oleh ICJ dalam advisory opinion. Dalam kasus ini, PBB meminta advisory opini dari ICJ mengenai apakah PBB memiliki international legal personality dan apakah PBB dapat mengajukan klaim untuk dan atas nama personilnya, dan apakah PBB mempunyai kedudukan melawan sebuah institusi atau entitas yang saat itu bukan anggota PBB. Dalam putusannya ICJ memutuskan bahwa PBB mempunyai legal personality, dan legal personality itu tidak harus sama dengan legal personality negara. Dalam legal personality, sebagaimana dalam hukum nasional misalnya ada legal person dan natural person, maka PBB itu juga memiliki legal personality yang tidak harus sama sebagaimana legal personality yang dimiliki oleh negara. Sejak saat itu, maka legal personality dimiliki oleh organisasi internasional publik sebagaimana yang ada sekarang, misalnya European Union dan ASEAN memasukkan suatu klausula dalam charternya, dalam piagamnya, yang menyatakan dengan tegas bahwa ASEAN adalah intergovernmental organization dan mempunyai legal personality. Chambers mensyaratkan bahwa organisasi internasional publik harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, dibentuk berdasarkan perjanjian internasional. Kenapa demikian? Yaitu untuk membedakannya dengan organisasi internasional privat. Selain itu, diperlukan untuk membentuk legal personality-nya dan menunjukkan bahwa negara-negara telah sepakat untuk membuat suatu organisasi internasional itu. Selain itu, perlunya perjanjian internasional untuk membentuk suatu organisasi internasional, yaitu untuk memberikan kemandirian dari organisasi internasional itu sehingga dia bebas dari pengaruh dari negara-negara pembentuknya. Dengan demikian, maka sejak saat itu organisasi internasional publik memiliki status sebagai subjek hukum internasional dan tunduk pada hukum internasional. Selanjutnya kita akan masuk pada subjek hukum internasional yang ketiga, yaitu individu. Individu sebagai subjek hukum internasional merupakan perkembangan baru dalam hukum internasional yang pada awalnya hanya fokus pada negara.
individu sebagai subjek hukum internasional dipelopori oleh Hans Kelsen dan Westlake, di mana keduanya beranggapan bahwa negara adalah semata-mata sebuah konsep hukum di mana tanpa manusia atau tanpa individu, konsep hukum negara menjadi tidak ada artinya. Hak dan kewajiban negara pada prinsipnya adalah terletak pada individu-individunya. Dari mana individu selanjutnya dapat diakui sebagai subjek hukum internasional? Ada beberapa perjanjian internasional atau sumber-sumber hukum internasional yang mengakui bahwa individu memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Di antaranya adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang, Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi. Kesemua perjanjian internasional ini memberikan hak dan kewajiban terhadap individu, dan oleh karenanya individu dapat mendapatkan legal status sebagai legal personality dalam hukum internasional. Beberapa mekanisme juga dibentuk untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dalam hukum internasional dijalankan. Contohnya mengenai kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Beberapa pengadilan internasional, mekanisme penyelesaian dan pemulihan internasional dibentuk untuk memastikan kejadian yang sama tidak terulang lagi. Contohnya International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda, dan yang permanen telah dibentuk sekarang adalah International Criminal Court atau pengadilan pidana internasional, di mana pengadilan pidana internasional ini memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan dalam genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Yang individu dapat menjadi pelakunya, demikian juga individu dapat menjadi korbannya. Dengan demikian, karena individu memiliki hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian internasional dan mekanismenya disediakan, maka individu lahir sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum yang keempat adalah Vatikan, atau secara lengkap The Vatican City and the Holy See. Bagaimana Vatikan menjadi subjek hukum internasional? Yaitu karena alasan sejarah. Di tahun 1929 terdapat yang disebut dengan Lateran Treaty antara wakil pemerintah Tata Suci, Kardinal Pietro Gasparri, dengan Perdana Menteri Kerajaan Italia Benito Mussolini. Dalam Lateran Treaty disebutkan bahwa the sovereignty and jurisdiction of the Holy See over the city of the Vatican. Sehingga ini melahirkan Holy See over the city of the Vatican itu punya sovereignty dan jurisdiction secara mandiri lepas dari negara Italia. Saat ini, Vatikan juga telah menjadi anggota dalam badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti ILO dan WHO. Selanjutnya kita membahas subjek hukum internasional yang kelima, yaitu Palang Merah Internasional atau ICRC, International Committee of the Red Cross. ICRC berpusat di Swiss dan didirikan berdasarkan hukum Swiss. Namun, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang, ICRC mempunyai yang disebut dengan unique distinction, sehingga dapat berhubungan langsung dengan negara-negara berkaitan dengan perlindungan korban perang. Konvensi Jenewa 49 inilah yang memberikan dasar bagi ICRC untuk dapat memiliki legal personality. Oleh karena itu, ICRC dapat digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional terakhir yang diakui adalah belligerent. Belligerent berbeda dengan keadaan-keadaan lainnya dalam sebuah negara. Misalnya, huru-hara, riots, rebellion, dan insurgencies. Contohnya, Palestinian Liberation Organization atau PLO tahun 1974
mendapatkan status sebagai observer dalam United Nations. Tahun berikutnya, Yasser Arafat mendapatkan kesempatan untuk berbicara di sidang umum. Pada saat itulah, maka PLO di Palestina mendapatkan statusnya sebagai belligerent. Setelah sebuah institusi atau lembaga mendapatkan status sebagai belligerent, maka negara-negara di luar konflik harus bersikap netral terhadap konflik yang terjadi pada sebuah negara, begitu juga antara negara dengan belligerent. Belligerent atau gerakan kemerdekaan harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama adalah memiliki sebuah organisasi pemerintahan sendiri. Artinya, ada fungsi kontrol sistem pemberian perintah di dalam belligerent itu. Yang kedua, memiliki kekuatan militer dan telah menduduki wilayah tertentu. Yang ketiga, mempunyai kontrol efektif atas wilayah tersebut. Dan keempat, anggota militernya memiliki seragam dan tanda-tanda khusus dengan peralatan militer yang cukup. Itu tadi keenam subjek hukum internasional yang saat ini diakui sebagai memiliki international legal personality. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kemungkinan apakah multinational corporations atau MNCs dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Kita kembali sebentar kepada definisi subjek hukum internasional yang sebelumnya sudah saya bahas. Definisinya adalah mereka yang mempunyai hak dan kewajiban secara penuh dalam hukum internasional. Nah, apakah multinational corporation memiliki hak dan kewajiban secara penuh? Kita akan membahasnya. Saat ini, hampir semua aspek kehidupan kita sudah dipengaruhi oleh kegiatan operasi usaha dari korporasi multinasional. Dari sejak barang-barang yang kita pakai, jasa yang kita gunakan, dan bagaimana kita berpindah dan bekerja juga dipengaruhi oleh produk-produk barang dan jasa dari multinational corporation. Operasi multinational corporation juga tidak hanya dalam produksi barang dan jasa, tapi juga dalam pengambilan sumber daya alam dan pada saat operasinya menimbulkan beberapa dampak negatif. Contoh kasus di Indonesia, misalnya di Papua, di Sidoarjo dengan lumpur lapindo dan kebakaran hutan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit, usaha dari multinational corporation. Nah, di antara multinational corporation ini memiliki kekuatan yang lebih besar bahkan dari negara-negara tertentu. Kekuatan ini dapat berbentuk kekuatan finansial, dan dengan kekuatan finansial ini, maka multinational corporation dapat mempengaruhi negara untuk mengubah kebijakannya. Selain itu, korporasi multinasional dalam hukum internasional, dalam hukum investasi internasional ternyata juga diberikan hak, yaitu untuk membawa negara ke arbitrase internasional seperti misalnya ICSID, International Convention on Investment Disputes. Beberapa bilateral investment treaty memberikan kesempatan kepada multinational corporation yang merasa usahanya dirugikan oleh kebijakan sebuah negara penerima investasi dapat membawa kasusnya ke arbitrase internasional. Hal ini mengakibatkan posisi multinational corporation sudah setara dengan negara. Nah, apabila posisi multinational corporation dalam kasus ini, kasus investasi internasional ternyata setara dengan negara, apakah multinational corporation tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum internasional? Argumennya kembali kepada definisi subjek hukum internasional sendiri, yaitu apakah multinational corporation memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Saat ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, beberapa hak dalam hukum internasional sudah diberikan kepada multinational corporation. Tetapi
kewajiban belum dapat diterapkan atau dibebankan kepada multinational corporation. Belum ada perjanjian internasional atau konvensi internasional yang secara langsung memberikan kewajiban kepada multinational corporation sebagaimana individu, negara, dan organisasi internasional atau belligerent diberikan kewajiban dalam hukum internasional. Dengan demikian, mungkin akan masih panjang jalannya untuk membuat multinational corporation menjadi subjek hukum internasional. Baik, itu adalah pembahasan mengenai subjek hukum internasional sampai dengan perkembangannya di hari ini. Kita akan melanjutkan dengan topik lainnya pada seri-seri berikutnya.